Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Hadirin hadirat para pemirsa dimanapun anda berada, yang insyaAllah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap manusia pasti pernah merasakan yang namanya ujian musibah silih berganti datang kepada kita. Terlebih lagi sebagai seorang muslim yang hari ini ngaku beriman kepada Allah, seorang muslim yang hari ini menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Sudah barang tentu kita yang hari ini mengaku beriman kepada Allah, Allah senantiasa memberikan ujian berupa musibah yang datangnya silih berganti kepada kita. Ahasiban nasu ayyuzraku ayyakulu amanna. Apakah manusia itu mengira bahwa dirinya akan beriman, mengira bahwa dirinya sudah mendapat iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ahasiban nasu ayyuzraku ayyakulu amanna. Apakah dia cukup, kata Allah, hanya mengucapkan amanna, ya Allah kami beriman kepadamu, wahum la yuftanun, sementara mereka belum diuji keimanan mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala hari ini seorang muslim diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tahu bahawa semua ujian ini adalah semata-mata datangnya daripada Allah. Dia tahu bahawa Allah ingin angkat derajatnya naik satu tingkat, satu kelas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berikan ujian ini. Lalu apa yang diucapkan oleh seorang muslim tatkala dia mendapatkan suatu ujian musibah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tak lain tak bukan dia akan berkata, allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudaraku para pemirsa dimanapun anda berada, ketahuilah bahawa hari ini kita sedang menjalani kehidupan, dan begitu juga ada juga kematian di antara kita. Untuk apa ini semua Allah berikan, Allah siapkan untuk kita. Ada kehidupan, ada kematian di tengah-tengah kita. Tak lain tak bukan ini adalah semata-mata ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian, dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan. Untuk apa ini semua Allah berikan kepada kita, Allah ciptakan untuk kita semua. Tak lain tak bukan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk supaya Allah tahu di sanalah Allah akan ingin menilai kita, melihat, menengok siapa saja di antara kita yang tatkala diberikan suatu ujian musibah daripada Allah, semakin bertambah imannya kepada Allah, semakin bertambah pula amal salehnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku para budiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalaulah hari ini kita sedang diuji oleh Allah, itu artinya Allah sayang kepada kita. Allah ingin kita kembali kepada Allah, mengingat Allah, bertobat sembari mengingat Allah, mohon ampun atas segala dosa yang hari ini kita lakukan di hadapan Allah. Lalu kita diuji oleh Allah supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat bahawa ujian itu berbeda-beda datangnya kepada siapapun. Tatkala ada diberikan suatu ujian yang berat, ada juga diuji dengan ujian yang ringan. Maka kembali kepada diri kita, apakah setiap ujian ini kita hanya berfikir bahawa ini adalah semata-mata hanya musibah semata? Tidak. Ketahuilah bahawa setiap ujian musibah yang sedang kita terima tentu ada hikmah
di balik ujian musibah yang sedang kita hadapi. Maka salah satu hikmah daripada ujian itu ialah Allah ingin sadarkan kita untuk kembali kepada Allah sembari bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah uji kita, Dia ingin sadarkan kita bukan dengan cara mendengarkan tausiah, mendengarkan ceramah daripada ulama, tidak. Allah uji kita bukan karena kita hanya sering mengikuti pengajian-pengajian ataupun mengikuti kebaikan amalan yang lain, tidak. Kenapa? Belum tentu itu semua bisa membuka pintu hati kita untuk kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah beri kita ujian musibah, ditambah lagi diberikan kita suatu ujian musibah tentang kematian. Wa kafa bil mauti wa izo. Cukuplah kematian sebagai nasihat, pelajaran untuk kita semua. Kematian adalah nasihat yang dianya tidak berkata dan tidak bersuara. Kematian adalah nasihat yang dianya tidak bertinta dan tidak pula berpena. Kematian adalah nasihat yang dianya tidak pernah tertulis di atas kertas. Kematian adalah nasihat yang dianya hanya diam 1000 bahasa. Akan tetapi di balik musibah kematian ada pelajaran berharga, hikmah bagi kita yang diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa bil mauti wa izo. Cukuplah kematian sebagai nasihat, pelajaran untuk kita semua. Namun terkadang hari ini kita telah ditimpa berbagai macam musibah, ujian kematian. Bahkan Allah telah ambil satu persatu orang-orang yang kita cintai. Ia ambil ayah, ibunda kita, anak tercinta kita, buah hati, belayan jiwa kita, termasuk sanak kerabat yang dekat dengan kita satu persatu telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang kita masih juga tidak sadarkan diri bahawa kita sedang diuji oleh Allah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih saja larut dan tamak, seolah-olah terus kita kejar dunia ini, tak ubahnya seperti mengejar fata morgana yang hari ini kita sangkakan air untuk menghilangkan kehausan. Ternyata semakin kita kejar dunia ini, semakin dia lari jauh entah ke mana. Semakin kita minum ternyata semakin haus. Semakin kita minum semakin kering. Semakin kita minum semakin hampar. Lalu kita tidak mendapatkan dari apa yang selama ini kita harapkan dari dunia ini. Lalu kematian datang menghampiri kita. Tak tahu kita, tiba-tiba maut ajal datang menghampiri kita. Pada saat itu barulah kita sadar, barulah kita tahu bahawa selama ini kematian sudah mengintai kita. Jauh daripada itu, sebelum kita merasakan kematian itu tiba. Oh, akhirnya maut datang juga menghampiriku. Lalu apa yang bisa kita lakukan, wahai saudaraku? Tak lain tak bukan, tidak ada yang bisa kita kerjakan melainkan amal saleh satu-satunya yang menjadi penolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan setiap hikmah daripada ujian musibah itu ada pelajaran berharga untuk kita semua. Insyaallah ketika hari ini kita diuji bahwa kita tahu itu datangnya daripada Allah, maka Allah beri solusi untuk kita. Apa solusinya? Wasta'inu bisabri wassalah. Ketika kita mendapat musibah, ujian daripada Allah, pertama yang harus kita lakukan ialah mintalah pertolongan kepada Allah. Dengan cara apa? Pertama bisabri, sabar kita atas musibah yang sedang diuji oleh Allah kepada kita hari ini. Yang kedua wassalah, senantiasa tetap istiqomah menegakkan solat, mendirikan solat, karena itulah satu-satunya pondasi dalam agama kita, pondasi dalam kehidupan kita, untuk supaya kita lebih kuat iman kita, lebih kuat amal ibadah kita di hadapan Allah. Maka solatlah satu-satunya penolong kita untuk melewati sebuah ujian yang hari ini sedang menimpa kita. Mudah-mudahan ujian yang datang silih berganti ada hikmah pelajaran berharga, terutama bagi kita yang hari ini diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah setiap musibah pasti ada hikmah di balik musibah tersebut. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan dengan tausiah yang singkat ini kembali menggugah pintu hati kita, mengingat bahawa setiap ujian musibah ini adalah datangnya daripada Allah. InsyaAllah ini semua akan mengandung hikmah makna yang luar biasa untuk diri kita lebih baik ke depannya, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.